Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Kerangka kristal bersinar dengan cemerlang. Seluruh tubuh jernih, bersinar lembut seperti gelombang air. Meskipun itu adalah kerangka, tapi tidak ada sedikit pun kesuraman. Sebaliknya, itu tampak begitu sakral dan damai saat ini. Beri orang rasa harmoni dan kekudusan yang tiada taraf. Cahaya jiwa Yuksindi, tidur di tengkorak kristal, nyala api kecil berdenyut, seolah-olah itu akan bangun kapan saja, memberikan perasaan yang sangat fleksibel. Dan cahaya kesadaran spiritual yang tak terhapuskan itu membuat Chen Nan tidak bisa melihat sampai saat ini. Itu akan menjadi sedikit ringan seperti sebutir beras. Karena kecepatan rotasi semakin cepat dan lebih cepat, tirai cahaya terbentuk di depan tulang kristal, sekarang. Itu juga memancarkan cahaya ilahi khusus. Dalam cahaya yang cemerlang, Chen Nan melewati tirai cahaya berat, seolah-olah dia melihat gunung, bumi, padang rumput yang luas, dan lautan. Akhirnya, saya melihat langit berbintang yang cerah. Banjir kosmik, surga dan bumi Suan Huang, bintang tak terbatas. Pada saat ini, Chen Nan tampak melihat dunia banjir. Termasuk dalam tirai ringan yang berat itu. Ilusi, ilusi. Chen Nan menunjukkan pandangan yang sulit dipercaya. Itu jelas merupakan cahaya abadi dari kesadaran spiritual. Sekarang ada di luar fase ini. Sangat terkejut. Pada saat ini, tempat di mana tulang kristal berdiri, seolah-olah itu adalah dunia. Menjadi Tianyu. Semakin Anda melihatnya, semakin menakjubkan Anda, langit berbintang yang cerah di atas, dan bumi yang luas di bawahnya. Di tengah adalah Ergon Aura. Dunia yang tidak dikenal. Tianyu secara misterius. Apa asal-usul kerangka kristal? Hati Chen Nan penuh dengan keraguan yang tak ada habisnya. Dalam waktu singkat, ia tampaknya telah melihat evolusi dan generasi dunia. Nafas udara yang jauh dan jauh-jauh muncul pada saat ini, tirai cahaya tiba-tiba diisi dengan dunia batin Chen Nan, dan kemudian mundur seperti gelombang, dan titik cahaya masih merupakan titik cahaya. Cahaya itu yang tidak menghancurkan kesadaran roh. Akhirnya, benda itu berhenti dan melayang perlahan. Itu dicetak pada tulang tengkorak bagian depan. Satu bunga satu dunia, satu rumput satu surga. Pada saat ini, titik cahaya di atas dahi kepala kristal tidak seperti momen mutiara. Seperti mata vertikal, ini lebih seperti dunia beton kecil. Dunia kecil Chen Nan tampaknya merasakan sesuatu. Pada saat ini, tampaknya ada getaran. Tak jauh dari tiga sumber kehidupan, berdeguk. Melembabkan bunga peri ini dengan mekar penuh, rumput-rumput yao, langit biru cerah pohon dewa, semburan Ergon Aura. Berkeliaran di lembah peri Xianshan. Sampai sekarang, Chen Nan tidak bisa lagi menilai asal-usul kerangka kristal. Saya tidak tahu bagaimana itu akan mempengaruhi Yuxin. Namun, dengan tidak adanya kesimpulan, ia memutuskan untuk melanjutkan dengan hati-hati. Pisahkan jiwa Yuxin dari tulang kristal. Sampai dia sepenuhnya terbangun dalam sumber kehidupan. Namun, Chen Nan menemukan kecelakaan, tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Tidak seperti yang diharapkan. Sebuah kekuatan misterius dengan kuat memegang cahaya jiwa Yuxindi di kerangka kristal dan tidak dapat dipisahkan. Bukankah itu masalahnya? Chen Nan terdiam untuk sementara waktu, dan dia segera berpikir banyak. Akhirnya, Fei berani pergi ke jaringan petualangan dan menempatkan seluruh tulang kristal ke dalam sumber kehidupan. Biarkan kehidupan tanpa akhir terus melembabkan jiwa Yuxin, tetapi sekarang bahkan tulang kristal telah menikmati perawatan seperti itu. Sangat berisiko, bahkan bertaruh. Chen Nan tidak punya pilihan, tetapi untuk menyeimbangkan, dia juga memanggil kerangka Raja Iblis Agung Surgawi ke surga dan bumi, sehingga seluruh tubuh dari tulang iblis seperti batu giok hitam ini juga tenggelam ke dalam sumber kehidupan. Jika terjadi kecelakaan, dia berharap bisa menggunakan tulang ajaib ini untuk membuat tulang kristal jalanan. Dan dia sendiri tenggelam ke dalam sumber kehidupan. Di dunia batin ini, ketika Chen Nan membuka matanya lagi, tidak mungkin untuk mengukur secara akurat berapa lama telah berlalu, mungkin hanya 2 atau 3 tahun, mungkin sudah lebih dari 10 tahun terburu-buru. Tulang-tulang Raja Setan besar sekarang sedikit lebih aura. Chen Nan merasa bahwa kesadaran itu melekat padanya. Cara yang lebih baik untuk memainkan hari yang mengejutkan. Tulang-tulang itu tampaknya lebih spiritual, ya. Jenis, spiritualitas, tertentu yang diwujudkan oleh objek mati tampaknya memiliki kelembaman tertentu. Ini tidak lagi sesederhana mengoreksi serangan dan serangan Chen Nan sendiri, kadang-kadang, ia bahkan dapat terus menetapkan hukum esoteris yang sangat mendalam dalam satu nafas. Ini memberi Chen Nan pencerahan tertinggi dan hanya diluncurkan dalam satu gaya. Antara langit dan langit guntur berguling, kekosongan runtuh. Di dunia ini kekuatan yang ditekan. Sangat kuat, orang bisa membayangkan betapa mengerikannya itu. Tapi, sekarang Chen Nan tidak lagi dapat berlatih-latihan orang lain. Semuanya akan menjadi referensi bagi orang lain. Datang untuk mengkonfirmasi ide Anda sendiri. Tengkorak kristal yang membawa jiwa tidur Yuxin tidak setenang yang dibayangkan Chen Nan, jarang bersumber dari sumber kehidupan dan sering berjalan di dunia. Tampaknya sedang mencari sesuatu. Chen Nan tahu apa yang dilakukannya. Ia ingin menata ulang kerangka kristal sepenuhnya. Terlepas dari apakah itu dapat mendengarkan murid, Chen Nan berkata dengan tenang, Anda ingin pergi ke Grand Canyon untuk menemukan tulang sisa Anda, tidak apa-apa, tetapi premisnya adalah Anda melepaskan jiwa di tengkorak terlebih dahulu. Jangan biarkan dia berbagi dengan Anda, pergilah bertualang. Petik 2. Meskipun setiap kali Chen Nan bangun, tengkorak kristal harus berpura-pura mati, tetapi setelah ragu-ragu kali ini, jiwa tidur Yuxin ditarik keluar.
Pada saat ini, Chenan tidak perlu berhenti. Samar-samar, dia menebak kemungkinan tertentu. Mungkin berspekulasi dari itu. Tulang kristal tidak bisa menyakiti Yuxin. Tulang kristal bergegas menuju neraka tak berdasar. Dan kali ini Chenan ontologi juga mengikutinya. Bukan untuk membantu kerangka kristal. Sebagai gantinya, ia mengumpulkan tulang belulang Kaisar Naga sejak hari itu di gua raksasa dinding batu ke dunia batin untuk pengiriman selanjutnya ke Longer. Raja Iblis juga mengikutinya, tetapi kali ini mereka tidak menemui masalah, dan kerangka kristal tidak tahu seberapa jauh ke tempat terpencil, di neraka yang tak berdasar. Awan ajaib bergulir. Saya tidak bisa merasakan tulang kristal. Kali ini, hilang selama setengah tahun. Lebih dari sebelumnya. Ketika kembali, semua tulang kaki yang tersisa telah ditemukan. Membentuk kerangka kristal lengkap tapi, baru saja merangkak kembali ke Chen Nandi, itu runtuh. Hampir hancur. Saya tidak tahu musuh kuat macam apa yang ditemui di lembah. Tidak sampai 2 tahun kemudian tulang kristal yang lengkap diorganisasikan kembali. Chen Nan memperkenalkannya ke dunia batin, kali ini bukan tulang kristal untuk secara aktif menarik jiwa Yuxindi, tetapi jiwa yang tertidur terbang ke tengkorak kristal secara mandiri. Dan dalam sekejap kecemerlangan, cahaya ilahi menyelimuti tulang-tulang itu, dan jiwa itu tampaknya sempurna berpadu dengan kerangka kristal. Titik aura abadi itu masih melekat pada tulang frontal, dan itu benar-benar menunjukkan panjang dan perubahan-perubahan dari dunia kecil. Pada pandangan pertama, itu hanya cahaya kabur yang menutupi tulang kristal, yang tampaknya melindunginya, tetapi ketika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa ada langit berbintang yang sangat jauh dan bumi. Itu adalah pesta. Energi lembut mengalir perlahan ke dunia panjang dan kecil. Secara konstan melembabkan kerangka kristal dan jiwa yang tertidur, melihat semuanya. Chen Nan tahu, Yuxin sepertinya tidak membutuhkan sumber kehidupan. Pada saat ini, Chen Nan memandangi beberapa tengkorak kristal yang tumpul. Saya merasa itu bukan ancaman lagi. Bahkan terasa lucu. Chen Nan berjalan keluar dari dunia batin dengan tulang dan kerangka kristal Raja Iblis besar. Bisakah jalan langit kuno ini benar-benar mengarah ke langit? Tapi jalan depan terputus oleh ngarai yang gelap. Jelas, dia tidak bisa melintasi masa lalu sekarang, bahkan jika dia bisa terbang, dia tidak akan melompat di jalan ke langit untuk saat ini. Dia tidak berpikir dia memiliki kekuatan semacam itu. Tidak ingin mati sia-sia. Setelah kerja keras, dia menemukan bahwa dia masih tidak bisa membuka saluran ruang angkasa untuk kembali ke benua gelap. Namun, Chen Nan merasa bahwa dia harus pergi ke benua gelap dan menerima pukulan. Robek celah kecil di ruang angkasa, dan korbankan Raja Iblis besar dan tengkorak kristal ke benua gelap. Chen Nan ditransformasikan menjadi Raja Iblis, maju dengan kerangka kristal. Berjalan di tanah yang dingin dan gelap, Chen Nan sepertinya merasa berjalan dengan Yuxin. Meskipun dia masih tertidur, tapi dia ada di sisinya. Para dewa kuno sudah kembali. Para dewa kuno akan kembali. Ini adalah teriakan yang didengar oleh Chen Nan dan tengkorak kristal berjalan di luar dunia yang cerah. Apa yang terjadi? Para dewa kuno, 2 jubah besar pakaian hitam, yang membungkus Chen Nan dan tengkorak kristal dengan erat, memasuki dunia cahaya. Desas-desus menyebar di semua dunia yang cerah, dan orang-orang yang memulai perjalanan ke surga sebelum kehancuran besar hanyalah kelompok dewa kuno pertama di tempat kembali, kemudian. Dewa-dewa kuno tersesat di terowongan ruang dan waktu. Ada 2 kelompok orang, dan sekarang kelompok orang kedua tidak perlu bereinkarnasi. Akan menemukan pintu keluar dan bergegas keluar. Saya tidak tahu siapa yang menyebarkan berita terlebih dahulu. Hingga kini, hampir semua Master Tianji memperhatikan masalah ini. Chen Nan mengerutkan kening. Ketika saya kembali ke Perang Taiko dan Guang Yuan, saya menemukan 2 kelompok Dewa Taiko. Apakah mereka mengatakan mereka benar-benar kembali dalam 7 Jue Tiannu dan Heiki pergi ke kekacauan di kekacauan luar. Berita lain, Chen Nan tidak tahu siapa yang disebut Diki Jue Tiannu adalah Dan Taixuan, Mengker, putri kecil, tarian naga. Atau apakah itu orang lain? Baginya, ini adalah hal yang sangat penting, dan seorang lelaki tua lain muncul. Pada saat yang sama, Heiki juga sering terlibat dengannya, akan ada pertempuran yang menentukan cepat atau lambat. Namun, Qi Jue Tiannu memiliki pertempuran yang menentukan dengannya. Pergi ke kekacauan. Para dewa kuno mungkin kembali dalam kekacauan di luar langit, dan 7 keajaiban dan gadis hitam juga akan bertarung dalam kekacauan. Banyak penguasa surga. Dari langit di berbagai dunia yang cerah, mereka terbang bersama. Chen Nan melihat orang-orang yang sudah dikenalnya seperti Sun Zun, 9 naga berkepala, situ totem dan sebagainya. Ini adalah pertama kalinya ia melihat banyak tiran legendaris. Melihat momentum gembira mereka, mereka tahu bahwa kekuatan mereka sangat kuat dan mengerikan, yang jelas merupakan keganasan yang pernah disegel di dunia ketiga. Saya takut ada tuan tidak kurang dari Xuan Huang. Siapa itu? Chen Nan menatap tak terbayangkan, dan banyak tangan bertingkat tinggi di langit dan langit, sesosok berkedip dan menghilang dalam sekejap. Itu dia. Chen Nan menangkap gambar latar. Itu adalah penjaga makam tua. Orang tua yang sudah mati ini. Sebenarnya masih di dunia ini. Saya pikir, dia berada di jalan menuju surga. Saya tidak berharap untuk menemukan jejaknya lagi setelah kehancuran besar. Ini benar-benar lucu. Chen Nan menatap Arcaik Sukiang dan semua bergegas ke surga. Saat itulah dia terbang dengan tengkorak kristal tanpa kerumitan. Di atas langit, 2 putaran bulan lainnya, bersinar terang, tertancap di langit tanpa bergerak. Hanya bulan Chen yang gelap. Energi sihir bergulir-bergulir,
seolah-olah ada roh iblis yang sangat mengerikan sedang tidur. Kali ini, Chen Nan sekali lagi melihat pria tua itu memegangi makam. Pria tua ini mengintip ke bulan keluarga Chen dari jauh. Kemudian, menarik telapak tanganmu dengan paksa, sebuah telapak tangan besar muncul dalam sekejap di atas langit, dan kemudian menutupi langit dan dicetak menuju bulan tanah Chen, dan kemudian lelaki tua itu terbang menjauh. Bergegas menuju langit. Ini, biarkan Chen Nan, yang jauh di belakang, tidak bisa berkata-kata. Orang tua ini benar-benar tidak tahu harus berkata apa, katanya dia ingin menghancurkan bulan. Tidak, sepertinya itu provokatif. Atau itu lelucon. Roar, troll itu meraung. Tianyu bergema. Bayangan bumi yang tinggi, tiba-tiba berdiri dalam sekejap. Itu seperti gunung yang tinggi. Sebenarnya menelan telapak energi jiwa leluhur yang jauh. Hanya horor yang bisa menggambarkannya. Pada saat yang sama, bayangan sihir besar berubah dengan dingin ke Chen Nan dan tengkorak kristal. Chen Nan saat ini, sebenarnya ada dorongan untuk ingin mengutuk. Orang tua yang sudah mati, penjaga makam tua, pasti menemukan seseorang untuk diikuti. Sebenarnya menggunakan trik seperti itu untuk berurusan dengan orang-orang yang melacak. Orang tua ini terlalu buruk. Tersembunyi dalam napasnya sendiri, kesadaran melekat pada kerangka Raja Setan Besar, Chen Nan dan kerangka kristal ingin pergi. Tapi, bayangan besar di atas bulan. Kekuatan pertempuran yang tak tertandingi pecah. Raungan mengguncang cakar iblis besar menuju Chen Nan. Chen Nan membiarkan tengkorak kristal itu kembali. Tanpa daya mengambil cakar sekuat mungkin. Kekosongan runtuh. Jubah besar Chen Nan berubah menjadi abu terbang. Tulang iblis darat Gao Dawei terungkap. Apakah kamu, Raja Iblis? Raungan besar itu, dipenuhi dengan kejutan yang tak ada habisnya. Sepotong Tianyu yang langsung bergetar-bergetar. Banyak tuan langit terbang ke kekacauan di luar langit, tetapi Chen Nan dihentikan oleh bayangan bumi besar di dekat bulan. Dia menunjukkan kerangka seluruh tanah hitam, dan momentumnya benar-benar berubah. Melalui fluktuasi tulang ajaib, Raja Iblis itu seperti kelahiran kembali yang mati. Napas pada dasarnya sama. Orang tua yang sudah mati ini. Chen Nan mengertakkan giginya pada penjaga kuburan tua yang telah menghilang. Raja Iblis hebat, sudah ada sejak lama. Bayangan besar itu seperti gunung, suaranya sangat berat. Ketika angin gunung berteriak dengan keras, tampaknya berbicara pada dirinya sendiri, sepertinya mengingat kembali. Dia berdiri di bulan dan melemparkan bayangan besar. Terlihat mengerikan, awan hitam melonjak, dan energi sihirnya luar biasa. Bayangan besar di atas bulan tampak bingung dalam sekejap. Teriak, siapakah Raja Iblis, dan siapa aku? Boom, cahaya ajaib maut merobek kekosongan. Menembak ke arah Chen Nan. Bayangan itu agak panik, ketidaksadaran. Apakah dia Yuanzu? Bagaimana ini bisa terjadi? Si Wei tampaknya tidak pulih, dan arwahnya berantakan dan tidak normal, dan sepertinya ada beberapa ingatan yang terlalu tua. Tapi benar-benar rusak, tidak jelas. Meskipun demikian, kekuatannya masih tak tertandingi. Chen Nan Zhen terbang keluar, dan tulang-tulang Raja Setan Besar Surgawi membuat suara berderit. Dampak besar bumi beredar di tulang iblis untuk waktu yang lama sebelum menghilang. Jika itu adalah penguasa umum langit dan bumi, itu mungkin telah dihancurkan oleh Medan dan para dewa. Harus luar biasa. Jika Yuanzu benar-benar dibangkitkan, sulit membayangkan betapa kuatnya, bagaimanapun, ini bukan tubuh yang lengkap. Roar, keluarga Chen Yuanzu, tampaknya benar-benar gila, menderu dari bulan. Menuju tulang-tulang Raja Setan Besar, ini untuk bertarung demi pertempuran. Tidak ada alasan, dia jatuh dalam kegilaan. Chen Nan harus melakukan yang terbaik untuk melawan jalan. Lagi pula, bayang-bayang itu memiliki setiap kekuatan untuk menghancurkan gunung dan hancur. Ribuan kotak semua dalam amplop cakar setan besar. Meskipun setan jiwa sangat ganas, tetapi dia masih jauh dari mencapai puncak, dan semangatnya memang kacau, yang telah menunda banyak pejuang. Dalam hal ini, Chen Nan tidak jatuh, kekuatan absolut tidak dapat dibandingkan dengan pihak lain, kemenangannya fleksibel. Suara siulan ajaib menembus langit, membuat bulan tampak bergetar. Golem semakin marah. Saya berharap saya bisa segera. Chen Nan mengambil air mata. Hanya saja dia jelas tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Dan kali ini, bel berbunyi dengan merdu. Cahaya emas cancan meledak di atas langit, dan lonceng emas menutupi Chen Nan dan Mo Ying di dalam. Bos Chen. Chen Nan ketakutan dan marah, ini adalah metode yang sudah dikenalnya. Betulkah? Tubuh tinggi Bos Chen muncul di atas bulan. Wajahnya sangat dingin, dan suaranya sangat acuh tak acuh, para leluhur sementara akan memberi saya kekuatan. Suara dingin membuat orang merasa sangat dingin. Di bulan dalam sekejap, bos di sekitar Chen Chen sangat marah. Vitalitas tak berujung melonjak liar, dan tampaknya ada kekuatan semangat perang yang besar di atas bulan. Ke dalam tubuhnya pada saat bersamaan. Bayangan medan perang dengan Chen Nan secara bertahap memudar. Pada akhirnya, dua bayangan besar seperti Yue muncul di bulan, salah satunya adalah bayangan kabur Yuanzu Chen. Satu berubah menjadi Chen Boss. Kapan? Kerangka bumi Raja Iblis besar tampaknya ditransformasikan menjadi pedang yang tidak bisa dihancurkan, setelah terus-menerus membenturkan jam emas. Sebenarnya memecahkannya. Terburu-buru, Bos Chen, apakah Anda membangkitkan leluhur jauh Anda, atau Anda memegang motif tersembunyi? Saya pikir Anda ingin memenuhi diri sendiri, bahkan kekuatan milik leluhur jauh Anda berani melahap. Chen Nan benar-benar menyembunyikan napasnya, terlampir pada kerangka Raja Setan Besar. Seolah Raja Iblis Besar dibangkitkan, dia sangat bersemangat.
Ada dugaan buruk sebelumnya. Hari ini, melihat Chen Bos tidak meminjam kekuatan Yuanzu dengan sangat hormat. Dia bahkan lebih khawatir, kan? Apakah semuanya konspirasi Chen Bo? Bos Chen mendengus dingin. Dao, bocah jangan berpura-pura menjadi hantu. Aku tahu kamu adalah Chenan. Aku tidak tahu di mana kamu menemukan tulang ini. Tapi kamu berani muncul di dekat bulan lagi, dan kali ini pasti akan meninggalkanmu. Omong-omong, Chen Lao meraung keras. Dorong ke bawah. Dibandingkan dengan masa lalu, kekuatannya tak tertandingi. Kamu belum menjawab pertanyaan kami, apakah kamu berpura-pura menjadi nama Yuanzu? Dan melahap kekuatan keturunan keluarga Chen. Chen Nan bertanya dengan tajam. Pertanyaan ini terlalu penting baginya, jika demikian, ia tidak akan menyia-nyiakan usaha. Bunuh Bos Chen, jika itu benar. Itu sangat kejam. Kakeknya, kakek Zeng, dan begitu banyak orang mati sia-sia. Tentu saja untuk mengumpulkan jiwa tanpa akhir untuk kebangkitan Yuanzu. Bos Chen bergegas. Suara itu sangat dingin. Kata lain, Chen Nan tidak bisa lagi diyakinkan sepenuhnya. Dia berpikir bahwa Chen Bo tidak bisa diandalkan. Dalam sekejap, Chen Nan tiba-tiba merasakan bahaya besar. Pada saat ini dia merasa seolah-olah dia sudah mati. Ini adalah perasaan yang luar biasa. Apakah Chen Bo benar-benar mengerikan untuk level ini? Apakah itu beberapa langkah di bawahnya? Chen Nan punya ide seperti itu dalam sekejap. Namun, dia segera tahu sumber masalahnya. Di tangan kanan terangkat tinggi oleh Chen Bo, senjata aneh, senjata humanoid, mengungkapkan teror tak terbatas. Chen Nan sangat akrab ketika dia berlatih keluarga Chen Xuanggong. Jiwa iblis pernah muncul di belakang, dan roh iblis itu memegang senjata seperti itu di tangannya. Senjata yang paling misterius, tidak pernah tahu seberapa kuat itu. Ketika Chen Bos jatuh dengan senjata humanoidnya, Chen Nan terbang sejauh yang dia bisa. Dengan cepat melarikan diri dari tempat berdiri aslinya, gelombang energi besar meledak. Kekosongan di belakangnya terus pecah, mengejar sosok pelariannya. Apa? Ceritan datang. Kabut darah besar meledak di udara. Satu lewat di sini, mengintip guru di Tian dalam kegelapan, dia tiba-tiba diselimuti horor oleh senjata humanoid. Dan wujud dan rohnya hilang. Bos Chen mencibir dengan bijaksana, berani mengintip di dekat bulan, bunuh tanpa ampun. Dia menoleh lagi dan menghadap Chen Nandao, hari ini. Anda harus kembali ke pelukan leluhur. Apakah Anda tahu asal senjata ini? Ini adalah harta keluarga saya di kota Chenjiadi, tetapi itu adalah hari di mana leluhur terbunuh tanah halus Ziyuan. Petik 2. Jika hati Chen Nan tenang, itu tidak mungkin, tapi itu adalah langit yang punah. Dia ingin menatapnya dengan hati-hati. Tapi kabut ajaib itu melonjak dan senjata humanoid kabur. Kesadaran yang kuat tidak bisa menembus kabut hitam. Apakah kamu tahu bagaimana 8 jiwa keluarga Chen dikorbankan untuk Yuanzu? Semua orang dihancurkan oleh prajurit iblis ini, dan kemudian sangat mampu hidup. Didedikasikan untuk Yuanzu. Ketika berbicara tentang ini, Bos Chen tertawa liar bangun. Tao, senjata ini sudah disegel selama bertahun-tahun tanpa akhir, dan sekarang akhirnya disegel. Kau tidak bisa lepas dari nasib. Diam-diam, senjata humanoid menabrak. Seluruh potongan Tianyu hancur. Chen Nan merasa tubuhnya di penjara, dan ketika dia melihat senjata humanoid besar, dia akan menyerang. Sudah terlambat untuk melarikan diri. Chen Nan benci, meskipun tulang-tulang Raja Iblis sangat keras. Tapi ini bukan tubuhnya, dan beberapa kekuatan gaib tidak bisa digunakan. Sekarang ada bahaya bahwa kesadaran akan menghancurkan kematian. Tubuh buminya terjebak di jalan Gutian. Pada saat yang sangat kritis ini, kerangka kristal yang telah menyaksikan medan perang di langit tiba-tiba bertindak secara otonom, melampaui kecepatan cahaya. Tubuhnya ditutupi dengan cahaya yang sangat aneh di luar. Dunia yang aneh dengan bintang dan bumi. Dalam sekejap, ia bergegas ke depan Chenan. Cahaya yang tak terhapuskan di dahi. Cahaya yang mekar membuat seluruh benua gelap cerah, dan dunia yang aneh muncul di sekitarnya. Senjata humanoid itu tiba-tiba masuk ke dunia ini. Chen Lao berteriak keras. Saya tidak tahu mengapa itu longgar di tangan saya. Senjata humanoid keluar. Itu membuatnya merasa tidak bisa dijelaskan dan sedikit ketakutan pada saat yang sama. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa kamu? Bos Chen meraung. Tengkorak kristal tampaknya agak berkayu. Melihat curiga pada senjata humanoid yang mengambang tidak jauh, Chen Nan bergegas melewati dengan cepat. Dengan satu tangan, senjata humanoid yang mengerikan dipegang di tangan. Tanpa kata-kata yang tidak perlu, segera bergegas menuju Bos Chen. Boom. Dia tidak menggunakan kekuatan, hanya gelombang kecil, kekuatan besar bumi, memecahkan kehampaan seperti tsunami. Bos Chen begitu ketakutan sehingga dia tampaknya telah melupakan seluruh jiwanya, dia tampaknya telah melupakan sebagian dari kekuatan leluhurnya yang jauh, di depan senjata yang menakutkan ini, dia tampaknya tidak memiliki harapan perang. Berbalik dan lari, kemana harus pergi, teriak Chen Nan, dan senjata humanoid besar itu menundukkan kepalanya, tetapi pada akhirnya ia mengambil kembali kekuatannya. Dengan lembut mengklik pantat Chen Bo. Meski begitu, Bos Chen berteriak, terbang ribuan kaki jauhnya, senjata humanoid mengerikan. Kekuatan nenek moyang terpencil di tubuh Chenan melonjak dengan cepat di atas bulan gelap. Mata Yuanzu, yang awalnya bingung, secara bertahap menunjukkan dua lampu yang menakutkan, tapi dia tidak melakukan apa-apa dan menatapnya dengan tenang. Tidak ada yang tahu kondisinya saat ini. Kultivasi Chen Bo benar-benar menakutkan. Tetapi dia tahu bahwa senjata humanoid ini bahkan lebih mengerikan.
Ini adalah musuh bebuyutan dari keluarga Chen yang berperang. Dia hanya bisa melarikan diri dengan putus asa. Tidak pernah lagi keadaan masa lalu yang acuh tak acuh dan tenang. Apakah ini semua konspirasi Anda? Apakah Anda benar-benar membangkitkan Yuanzu? Chen Nan membawa senjata humanoid. Ikuti terus dan tembak jatuh dari waktu ke waktu. Bos Chen melarikan diri jauh-jauh. Itu tak terbayangkan baginya. Dia telah ditembak beberapa kali berturut-turut, jika bukan belas kasihan Chen Nan. Dia telah pingsan. Tanpa bukti nyata, Chen Nan tidak bisa menjadi pembunuhnya. Bahkan jika Chen Bos memiliki direktur yang kejam, dia hanya bisa memberikannya kepada keluarga Chen. Namun terserah kepada semua orang untuk memutuskan bagaimana menghadapinya, sekarang juga. Tapi dia bisa menembak sebanyak yang dia mau. Pengeboman konstan. Bos Chen akan melarikan diri ke segala arah. Akhirnya, Bos Chen melarikan diri ke 2 bulan lainnya. Chen Nan buru-buru menghentikannya, dan pada saat yang sama memerintahkan kerangka kristal dengan linglung untuk menindaklanjuti dengan cepat. Lagi pula, 2 bulan lainnya juga sangat besar. Dan kontak dekat dengan keluarga Chen, tidak bisa membiarkan Bos Chen melarikan diri ke sana. Bos Chen hancur ke tanah, tapi keledai itu mekar. Dia benci dan marah. Junior ini sepertinya tidak berniat membunuhnya. Tetapi penyiksaan semacam itu lebih tidak nyaman daripada membunuh. Akhirnya, dia bergegas keluar kekacauan. Chen Nan mengejar dan membunuhnya sepanjang jalan. Dia akan melihat Tianwei, mana dari 7 wanita surgawi Jupiter yang berperang melawan Heike. Dalam kekacauan di luar langit, bayangan utama Tianji lebih dari cukup. Tetapi pada saat ini, semua orang merasa bahwa seseorang terbang cepat, tidak. Harus dikatakan bahwa itu ditarik oleh seseorang. Tengkorak hitam tinggi, memegang senjata humanoid, dipompa pada siluet keledai. Terbang. Ah, Junior, sial. Chen Lao berteriak melalui mulutnya. Namun dia tidak berani berhenti dan terus melarikan diri. Banyak master peringkat tinggi, banyak orang melihatnya sejak awal. Senjata humanoid adalah benda suci. Banyak orang yang ingin bergerak. Saya ingin merebut senjata tengkorak dan lengan ini bergegas. Ledakan. Petik 2 titik titik titik. Ledakan. Apa? Seseorang benar-benar beraksi. Tapi Chen Nan membunuhnya sepanjang jalan, dan dia bergerak maju ke master tingkat surga seperti orang-orangan sawah dan dipompa pergi oleh Chen Nan. Sangat tertekan di antara tuan-tuan itu. Chen Nan sangat sehat. Ini hampir luar biasa. Saya melihat seseorang menjulang. Dia tidak ragu untuk memberikan catatan, tuan-tuan di kedua sisi gila. Semua orang marah. Anak ini terlalu sombong. Jika Anda dalam kondisi bukan siapa-siapa, Anda telah menerbangkan selusin orang hanya dalam beberapa saat. Kekacauan di depan. Keindahan tiada taraf yang bertarung melawan Raja Dunia. Setelah Chen Nan melihatnya, segera kaget. Yang disebut Kiki Tian-Tian ternyata adalah Dan Taixuan. Ketika Chen Nan bangun, dia mengejar Bos Chen yang malu dan memasuki medan perang tanpa ragu-ragu. Jangan ragu menghadapi senjata humanoid hitam. Kapan? Heike hampir mati karena depresi. Entah bagaimana muncul kerangka. Pukulan mengerikan hampir menghancurkan pisau sihir tanahnya. Terlalu sombong. Rasanya seperti berada di tanah yang tak bertuan. Berani datang ke sini untuk membangkitkan masalah. Semua orang pergi bersama dan membawanya turun. Aku tidak tahu siapa yang berteriak. Di kejauhan, para penguasa alam surgawi tiba-tiba mengumpulkan area yang luas. Chen Bo diam-diam bercampur dengan orang-orang itu, tetapi Chen Nan tidak peduli sama sekali. Apa yang terjadi pada orang banyak? Sekarang tentara setan ada di tangannya, tidak peduli berapa banyak orang yang datang, dia masih akan mengurusnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Mengontrol kekuatan tidak ada pembunuh. Chen Nan ada di tangan Ordo Surgawi. Selamat menghancurkan. Siluet diledakkan satu demi satu, dan pada saat ini dia benar-benar hangat dan hancur. Seorang master tingkat surga menghancurkan menangis dan serigala. Namun, saat ini, tentara iblis tiba-tiba dengan keras bergetar di tangannya, dan gempa bumi tiba-tiba membuka telapak tangannya. Pergi. Di atas bulan keluarga Chen, mata Yuanzu. Itu tidak lagi membingungkan seperti sebelumnya, dan pada saat ini matanya bersinar 2 menakutkan. Senjata humanoid besar yang terbang kembali dipegang di tangannya. Lalu tenggelam ke bulan di bawah tanah. Tertidur lelap. Kekacauan di luar langit, Chen Nan tercengang, para penguasa di sekitar langit membeku untuk sementara waktu, lalu meraung dan bergegas ke arahnya. Aku melakukannya. Pada saat ini, Chen Nan tidak bisa menahan kutukan. Ini kamu, Chen Nan, aku merasakan napasmu. Heike berteriak dengan pisau ajaib putus asa di kejauhan. Apa kamu Chen Nan? Dan Taixuan berteriak, cepat bergegas. Sekarang juga, giliran Chen Nan tertekan, dan berbalik untuk melarikan diri. 17-18 Kasastra menyediakan bab aslinya, Chen Nan bergegas ke timur dan barat ke sekelompok master surgawi, senjata humanoid di tangannya, seolah-olah memasuki tanah tak bertuan, sekelompok master surgawi digambar hantu menangis serigala melolong. Tapi ketika dia menghancurkannya, senjata humanoid yang menakutkan itu benar-benar melarikan diri secara otonom. Chen Nan tercengang, tetapi sekarang disarang serigala. Sekelompok besar Tuan Tianji dilecehkan dengan gila olehnya, sekarang hal semacam ini telah terjadi, benar-benar tak terbayangkan. Tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan melarikan diri, dan kecepatannya mencapai batasnya. Ibu dan nenek, di mana harus melarikan diri? Seorang guru Tianji meludahkan busa darah di mulutnya dan berteriak dengan putus asa. Berhenti, lihat di mana kamu bisa melarikan diri.
Bos Chen melihat senjata humanoid itu terbang menjauh, dan segera membalikkan keadaan yang memalukan. Meskipun kekuatan nenek moyang yang jauh sudah tersebar di tubuhnya, dia masih master langit yang kuat, membunuh Chenan terlebih dahulu. Di sisi lain, Raja Gaisi telah naik dalam warna hitam. Itu tidak terlihat selama bertahun-tahun. Tampaknya telah menguat. Tidak ada keraguan bahwa vitalitas akan segera pulih sepenuhnya. Seringkali perasaan di antara musuh adalah yang paling sensitif. Hei Chen segera mengenali Chen Nan begitu dia bertemu. Setelah raungan dari Hei, dua raksasa kuno yang menyaksikan dari jauh tiba-tiba mengubah wajah mereka. Jahat Zun dan Jiu Tu Tianlong merasa luar biasa pada saat itu, mereka secara pribadi memaksa Chenan ke jalan menuju surga yang dibangun oleh Bond Avenue, tetapi mereka tidak berharap bahwa pihak lain akan muncul kembali hari ini. Kedua pelaku juga dikejar. Crystal Skeleton mengikuti Chenan bingung dan bergegas keluar bersama. Tirai dunia ringan yang berat di luarnya memaksa banyak orang mundur ke yang kuat. Hentikan dia, jangan biarkan dia lari. Sebuah tim pembangkit tenaga listrik peringkat atas dapat memiliki lebih dari 30 orang, dan mereka mengejar mereka di belakang. Ini adalah master yang digunakan Chen Nan sebagai orang-orangan sawah untuk terbang. Ledakan, retak, guntur, langit berapi-api, energi magis mengepul, api ilahi melompat, hampir seperti panci mendidih, energi dahsyat, menyapu pantat Chen Nan, ketakutan. 30 hari tuan dari barisan, ditembak dengan rasa malu dan kemarahan, kekuatan tidak terbayangkan. Ruang itu terus runtuh, dan retakan besar runtuh satu demi satu, berkelok ke kejauhan. Terutama tidak ada kekurangan master seperti Chen Boss dan Heiki, dan sangat menghancurkan untuk mendapatkan perintah surgawi. Jika Anda membiarkan mereka, itu akan berubah menjadi fly ash segera. Ini benar-benar hiruk pikuk setelah kehancuran besar, dan banyak penguasa langit jarang bertindak bersama, mengejar dari kekacauan luar ke benua gelap. Tiba-tiba, Chen Nan mengetahui bahwa ada lebih banyak orang di sekitarnya, dan dia terkejut. Orang itu terlalu cepat, namun, dalam sekejap, keheranannya berubah menjadi keterkejutan, dan ternyata menjadi penjaga makam tua. Ini kamu, orang tua yang sudah mati, seru Chen Nan. Juga pikirkan baik-baik, penyebab semua ini tampaknya telah muncul karena lelaki tua di kuburan menyerang bulan, dan tiba-tiba memiliki nada yang buruk. Hantu, aku tidak mengharapkannya. Penjaga makam tua yang bergegas ke depan dengan cepat, setelah dengan hati-hati memeriksa tulang-tulang Raja Setan Besar, berteriak seperti sengatan listrik, dan tubuhnya dengan cepat menarik diri dari Chen Nan. Siapa namamu, Pak Tua? Kata Chen Nan agak tertekan. Orang tua di makam itu bingung, dan butuh waktu lama untuk menjadi stabil. Dia berkata, ini benar-benar bocah keparatmu. Kamu benar-benar menemukan abu tulang iblis ini, yang benar-benar sulit dipercaya. Hei, kamu jelaskan lebih jelas, apa yang terjadi? Kamu sepertinya tahu asal-usulnya. Tanya Chen Nan. Tentu saja, jangan lihat siapa aku. Kata penjaga hutan tua sambil tersenyum. Tapi bagaimana menurut Anda rasanya centil? Anak itu tidak menemanimu lagi, aku pergi ke teater untuk menonton. Orang tua yang sudah mati, orang tua yang menjaga makam, tidakkah kamu akan seperti ini? Bagaimana kita dapat mengatakan bahwa kita adalah teman juga, pertama kali kita bertemu lagi setelah kehancuran besar, dan kamu dapat membuat saya kesulitan bahkan sekarang. Sekarang, bagaimana kamu bisa melihat kematian jika Anda tidak menyimpan, di mana Anda akan menonton drama? Petik 2. Tentu saja di samping. Saya telah menonton permainan Anda dan melihat bagaimana Anda berkultivasi ke pedesaan. Orang tua di makam itu masih tersenyum, dan setelah semua kata-kata ini, tidak ada suara. Aku, orang tua sudah mati. Gigi Chen Nan terasa gatal. Pada saat kritis, itu adalah kesetiaan tengkorak kristal, selalu mengikuti Chen Nan. Benua gelap, tanpa batas, tanpa jejak cahaya, Chen Nan Led, dan sejumlah besar master berpangkat tinggi di belakang mengejar. Faktanya, Chen Nan tidak perlu khawatir tentang hidupnya, lagi pula, dia bisa melarikan diri ke Gutian Lu pada saat kritis. Kekuatan mengerikan tatanan langit menembus tanah gelap yang tak berujung. Ini adalah pertama kalinya banyak penguasa langit melakukan perjalanan sejauh ini dalam kegelapan yang luas ini. Pada waktu berikutnya, mereka terbang lebih dari setengah dari dunia yang hancur. Akhirnya, Chen Nan terkejut menemukan bahwa di pinggiran yang gelap dan sedingin es ini, ada banyak kerangka berjalan di sekitar. Jelas, para master tingkat tinggi di atas langit juga memperhatikan pemandangan di bawah ini. Dalam kegelapan yang tak berujung, ada tulang-tulang mati yang bergerak. Apa yang terjadi? Apakah beberapa master mengendalikannya? Atau setelah kehancuran besar, karena perubahan drastis di lingkungan, makhluk mayat hidup yang disesuaikan dengan lingkungan saat ini diproduksi. Menerbangkan sebuah lingkaran besar di benua gelap, Chen Nan dan kerangka kristal akhirnya bergegas menuju langit, dan akhirnya mereka bergegas ke kekacauan di luar langit. Ini adalah niat Chen Nan. Hanya hari ini dia melihat lelaki senior, Heiki, dan Taixuan dan yang lainnya muncul, dan dia curiga kebanyakan dari mereka selalu bersembunyi di ruang yang diciptakan oleh kekacauan. Hari ini, kebetulan terjadi kejutan dengan para penguasa surga untuk dijelajahi. Keos hancur, cahaya ilahi yang tak berujung bersinar, Chen Nan dan tengkorak kristal bergegas masuk terlebih dahulu. Banyak tuan surga mengikuti. Benar saja, dalam perjalanan ke depan, beberapa keping ruang ditemukan satu demi satu, dan ada orang yang tinggal di dalam. Ada juga tuan celestial yang belum pernah kembali ke benua gelap.
Apa yang membuat Chen Nan merasa luar biasa adalah bahwa ia bahkan menemukan bintang yang hancur dalam kekacauan, dan bintang yang jatuh tidak sepenuhnya runtuh. Kemudian, dia bahkan bergegas ke beberapa tempat aneh satu demi satu, yang semuanya dikelilingi oleh kekacauan, tetapi di dalamnya ada ruang yang sangat luas. Sebenarnya ada 5 atau 6 bintang yang rusak perlahan berputar dan tergantung di kekosongan ini, Yang paling mengejutkannya adalah ketika dia terbang ke bintang yang rusak. Saya benar-benar melihat seorang kenalan, seorang pemuda jangkung berambut putih yang ternyata seperti dia, si Changming Timur yang pernah tidur selama ribuan tahun. Chen Nan terbang tanpa penundaan, dan segera terbang ke bintang lain. Sebuah bintang sangat panas, tergantung di sana, dan beberapa bintang yang rusak terlalu dingin atau terlalu panas. Hanya ada 2 bintang, ada jejak aktivitas manusia. Tentu saja, ini adalah makhluk yang digunakan Tuan Tianji untuk mentransfer kekuatan. Chen Nan sangat bersemangat dan benar-benar melihat perubahan timur. Apakah ini artinya, dalam kekacauan yang luas ini, mungkin ada bintang-bintang yang tidak didekorasi, atau ruang terbuka, mungkin beberapa kenalan dan teman-teman mungkin terperangkap di tempat-tempat ini. Nah, aku menemukan sarang huligan tua dalam kekacauan. Ketika dia pergi, aku pergi untuk menyalin sarang lamanya. Kemudian, kita punya waktu untuk berkumpul, kata lelaki tua Soumu. Terdengar di telinga Chen Nan. Ini membuat Chen Nan terdiam. Lelaki tua yang sudah mati ini benar-benar menjadi sampah. Setelah menonton pertunjukan itu begitu lama, dia akhirnya melarikan diri dan meniru sarangnya. Saya tidak tahu seberapa jauh saya telah terbang. Chen Nan sudah bergegas ke kedalaman kekacauan, dan ketika dia melihat ke belakang, jumlah tentara banyak dikejar. Banyak orang yang berhenti mengejar, lagi pula ini di laut yang kacau. Jika mereka tersesat di sini, mereka mungkin tidak akan pernah menemukan sirkuit. Chen Nan tidak takut tersesat sama sekali, dan akhirnya kembali ke Gutian Road, tempat ia muncul kembali di benua yang gelap. Setelah berjalan melalui kekacauan tanpa akhir lagi, hampir semua tuan di belakang langit berhenti, dan akhirnya hanya ada kecantikan tiada taraf, dan Taixuan. Chen Nan sakit kepala, dan hubungannya dengan Dan Taixuan terlalu rumit. Terutama pada malam kehancuran besar, kedua orang itu menghabiskan beberapa hari yang konyol di pulau situs percobaan 7 wanita cantik, dan dia masih mengingatnya sejauh ini. Itu adalah sesuatu yang membuat Dan Taixuan benar-benar gila, sekarang dia mengejarnya karena alasan itu. Dan Taixuan, cantik dan tak tertandingi, luar biasa dan tak tertandingi dalam keindahan, memenangkan salju dalam pakaian putih dalam kekacauan yang luas ini, seperti teratai salju yang mekar, segar dan suci. Namun, wajahnya penuh amarah, dan saat ini giginya yang perak menggigit berderit. Melihat bagian belakang tulang iblis Chen Nan, matanya yang awalnya seperti air, hampir meledak dari api saat ini. Chen Nan telah menyelesaikan tugas menjelajahi kekacauan yang tak berujung, tetapi sekarang diam-diam menangis. Ini bukan cara untuk menghindari Dan Taixuan sepanjang waktu. Pasti ada jeda di antara mereka. Akhirnya, dia mengembalikan tengkorak kristal ke Gu Tianlu. Tinggal sendirian, di laut yang luas dan kacau ini, aku ingin mengakhiri kebencianku pada Dan Taixuan. Namun, dia merasa sangat memabukkan, hal semacam ini sepertinya tidak baik. Chen Nan, kau pelacur yang tak tahu malu, akhirnya muncul, mati. Dan Taixuan menutupi seluruh tubuh dengan cahaya suci yang melonjak dengan keras, seperti nyala api yang menyala di api yang menyala-nyala, ditambah ekspresi rasa malu dan amarahnya. Pada saat ini dia seperti peri yang menghancurkan dunia yang marah, dan energi kemarahan yang tak ada habisnya menyapu semua penghalang. Cahaya kekacauan terus-menerus mengecewakan, badai energi melonjak, dan ruang kosong terus-menerus runtuh. Chen Nan sangat besar untuk sementara waktu. Bagaimana bisa pihak lain bernegosiasi di negara ini, kecuali untuk pertarungan mati, ia hanya bisa mundur sementara. Tidak mungkin, dia terus melarikan diri, dia tidak ingin putus asa dengan Dan Taixuan. Apa yang terjadi dulu adalah rasa malu yang tak tertahankan bagi Nyonya Agung. Chen Nan, berhentilah untukku, aku akan bertarung denganmu. Peerless Heaven Legal, meskipun dia cantik, dan berkultivasi untuk menjadi orang biasa, dia memiliki sedikit saingan, tetapi bagaimanapun, dia adalah seorang wanita. Gila setiap kali saya memikirkannya. Melihat pelakunya akhirnya, bagaimana kita bisa menjaga stabilitas emosi. Dan Taixuan, aku ingin menunggumu tenang dan berbicara denganmu. Kamu punya mimpi, tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Kamu tidak bisa mengatakan itu, bahkan jika ada kebencian besar, kamu bisa duduk dan mengatakan beberapa kata dengan tenang. Selain itu, kita tidak pernah memiliki kebencian. Itu saja, itu benar-benar dapat direkonsiliasi. Petik 2. Meskipun mereka sangat berjauhan, Chen Nan sudah merasa bahwa Dan Taixuan tampaknya menggertakkan giginya, dan sangat sulit. Kata-kata ini membuat pihak lain menjadi gila. Dia percaya bahwa jika memungkinkan, lawan dapat menggigitnya beberapa gigitan sebelum memulai. Kecelakaan, kesalahpahaman, aku akan membunuhmu. Suara yang seharusnya seperti suara antusiasme itu penuh amarah saat ini. Dan Taixuan, tolong tenang, oke, kita benar-benar tidak boleh seperti ini. Pikirkan tentang apa yang terjadi di masa lalu, kita dilahirkan di era yang sama, di mana kita terjerat dalam keluhan. Sekarang bahkan dunia hancur ngomong-ngomong, tidak bisakah kamu melepaskan masa lalu? Kamu berkata enteng, kamu pelacur yang tak tahu malu, bagaimana menghapus semua dosa tanpa membunuhmu. Petik 2. Akhirnya, persuasi tidak valid. Mendengar kata Dan Taixuan, membunuh tidak meninggalkan mulutnya,
Chen Nan juga sedikit marah, dan berkata dengan tidak ramah, bunuh aku, dapatkah kau mengubah apa yang terjadi padamu? Kamu tidak tahu malu. Betapa tidak tahu malunya aku. Mengapa sesuatu terjadi ketika aku tidak tahu siapa yang menyalahkannya? Aku membunuhmu. Kamu sudah mengatakannya berkali-kali, ayo bunuh jika kamu ingin membunuhmu. Kamu hentikan aku tidak akan pernah lunak. Tubuh peri dan Tai Xuan Qi telah menggigil. Pada saat ini, mereka bergegas ke langit berbintang yang rusak lagi. Di ruang ini, putaran bintang-bintang panas menggantung di langit, di samping beberapa asteroid rusak yang mengorbitnya. Chen Nan sekali lagi merasakan gejolak kehidupan pada bintang yang hancur, dan mau tidak mau melarikan diri ke sana. Ketika mendekati permukaan bintang yang rusak ini, Chen Nan tercengang karena dia mendengar suara yang akrab. Paman Long memalingkan kepalanya, Fei Xia berjalan pergi dan melihat hantu-hantu dalam kesulitan, Paman Panjang memalingkan kepalanya 2 kali, dan sungai berputar-putar, Paman Long memalingkan kepalanya 3 kali, dan keindahan itu seperti awan. Permukaan bintang yang pecah adalah hutan hijau besar, di tengah-tengah danau besar, naga emas ungu dengan panjang ratusan kaki mengaduk danau dengan malas. Sebenarnya itu adalah naga bajingan. Saya tidak berharap untuk bertemu dengannya di sini, dia masih hidup dan sehat. Zijin Shenlong juga rupanya menemukan 2 orang di udara, agak curiga, dan kemudian menggelengkan kepalanya, berkata, ilusi itu tidak benar, itu harus ilusi. Semua 6 jalur benar-benar rusak, kecuali untuk Paman Naga, yang bisa hidup turun, saya melihat halusinasi, bukan yang nyata. Petik 2. Loah, aku mengandalkan ilusi itu seperti nyata, kerangka hitam dan jelekmu benar-benar muncul dalam mimpiku, mati. Petik 2. Petik 2. Chen Nan benar-benar terdiam dan benar-benar ingin pergi dan memukulinya dengan keras. Bukankah itu cewek tantai? Itu cukup aneh untuk memimpikannya kerangka jelek, bagaimana aku bisa memimpikannya? Aduh, Dantai Niangpi, 100 kali, kurung, Chen Nan. Petik 2. Meskipun dia adalah kerangka saat ini, Chen Nan merasa wajahnya sudah hijau, dan aku tidak tahu bagaimana perasaan Dan Taixuan saat ini. Bajingan tua ini, aku akan membunuhmu. Paru-paru Dan Taixuan meledak. 1718 literatur menyediakan bab-bab terbaru, di kedalaman laut yang luas dan kacau ini, pada bintang yang rusak, vegetasi hijau menutupi permukaan. Zijin Shenlong benar-benar tinggal di sini dengan cara yang aman dan santai, yang mengejutkan dan menyenangkan Chen Nan, tetapi orang ini sangat menjengkelkan. Saya pikir saya sedang bermimpi. Hanya untuk mengatakan bahwa tulang iblisnya jelek, dan dia bahkan menusuk kaki Dan Taixuan yang sakit, benar-benar lelaki yang gelisah. Dalam mimpi yang membenarkan diri sendiri, itu masih penuh dengan kehebohan, menyebabkan masalah. Oh, tidak, mengapa mimpi ini begitu nyata, bagaimana aku bisa merasakan pembunuhan itu? Hei, kamu tidak akan menjadi mimpi, gadis Xiao Tai, apakah sangat tidak mau mati dalam kehancuran besar, dan sekarang biarkan aku memimpikannya. Juga, apa yang kamu tertawakan pada kerangka jelek itu, hantu mati apa kamu? Petik 2. Kamu naga mati. Chen Nan menukik ke bawah dengan cepat dan berteriak, aku belum berlari cepat, jangan bermimpi di siang hari, berhati-hatilah bahwa seseorang benar-benar menarik naga. Tubuh naga besar Zijin Shenlong tiba-tiba menggigil di air danau, dan berseru, Chen Nan. Ini bocah keparatmu. Ketika selesai, kalian semua berubah menjadi kerangka. Tentu saja, tidak ada dendam. Aku mengeluh tentang kamu, jangan pergi segera. Chen Nan mencoba untuk menahan Zijin Shenlong, dan kemudian dibuang jauh lebih dari selusin mil. Boom! Pada saat yang sama, cahaya yang menyala di atas langit meledak ke air danau. Dan Taixuan sangat indah sehingga ia turun dan membawa ombak besar danau ke langit, hampir semua air danau mengalir ke ketinggian tinggi, dan sebuah baskom kering muncul di tanah. Gelombang air tak berujung di udara. Dia dipenjara dengan kekuatannya yang tak tertandingi, dan kemudian berkumpul bersama, akhirnya dikompresi oleh kekuatan gaib, disempurnakan menjadi bola air yang jernih dan berkilau. Tangan Dan Taixuan ringan, dan polo air memancarkan cahaya yang cemerlang, menusuk langit seperti permata yang cerah. Terbang menuju Zijin Shenlong. Oh, dia naga asteris. Sebenarnya, tidak bermimpi. Aku mengandalkan, ini cewek Dantai. Namun, Zijin Shenlong tidak takut, melainkan menari dengan tubuh naga besar, dan benar-benar bangkit ke langit, berteriak, naga yang menantang sangat indah untuk dilahirkan. Setelah bertahun-tahun, tubuhku hampir berkarat. Aku akan bertarung denganmu hari ini untuk memberitahumu bahwa ada surga di luar. Ada naga di luar naga. Hari, naga, mengaum. Ketika dia meneriakkan kalimat terakhir, dia tiba-tiba meraung dengan keras, dan bunyi bergulir terdengar seperti guntur yang menggemuruh, menyaksikan rongga-rongga itu pecah di bawah goncangan suara. Chen Nan tidak bisa membantu tetapi terkejut. Bajingan tua ini sudah tidak terlihat selama bertahun-tahun. Sebenarnya, kekuatannya telah sangat meningkat, dan dia telah dipromosikan ke ranah surga. Tapi pikirkan itu, ini tidak biasa. Setelah semua, kehidupan masa lalu Zijin Shenlong adalah angin kuat Si Feng di antara para dewa kuno. Setelah mengalami kehancuran hebat ini dan tidak sekarat, diduga bahwa kekuatan yang tersembunyi di dalam tubuh terbangun sebelum melarikan diri dari dunia. Tianlong meraung seperti pisau langit dalam kehampaan yang pecah, langit biru hancur dan bumi pecah. Gunung-gunung berguncang, momentum yang luar biasa. Bola air olahan itu benar-benar membengkak di udara, lalu meledak dengan keras. Hujan deras jatuh ke bintang yang rusak. Hei, bajingan tua itu menyeringai.
Dia bertarung untuk pertama kalinya dengan kekuatan gaib. Namun, segera setelah merasakan bahaya, suara Chen Nandi datang. Hati-hati, dan Tai Xuan seperti secercah cahaya mengambang. Dalam sekejap, dia bergegas ke depan, dan sepasang tangan batu giok ramping berubah menjadi dua kabut cahaya secara langsung, membungkus sudut ganda naga Rufian. Setelah itu, dan Tai Xuan yang luar biasa bahkan mengangkat tubuh naga Zijin yang besar, dan kemudian, seperti melambaikan cambuk bumi yang panjang, tubuh naga bumi Zijin Shenlong meninggalkan gambar residu di udara, suara, booming, terus bertabrakan dengan gunung-gunung di bawah ini, menghancurkan gunung dan puncak. Setelah semua, ini adalah tubuh naga. Meskipun Rugged Dragon dipromosikan ke ranah surga, dia tetap tidak stabil, dan dia sudah malas selama bertahun-tahun, dan dia hampir tidak berlatih, jadi sulit untuk melawan 7 dewa langit yang telah berlatih keras. Chen Nan tahu bahwa dia tidak bisa menontonnya lagi. Meskipun bajingan tua memiliki mulut yang kuat, Xiu Wei masih berhutang api, dan kemudian disiksa oleh Dan Tai Xuan yang marah. Tulang iblis terus kecewa di udara, meninggalkan jejak afterimages, dan segera menyerang bagian depan Dan Tai Xuan. Bagi Dan Tai Xuan, Zijin Shenlong sangat keji, tetapi mulutnya sangat menjengkelkan. Pelakunya, yang sebenarnya adalah Chen Nan. Ketika dia melihat musuh besar bergegas, dia segera meluncurkan serangan seperti badai. Di atas bintang yang rusak, ada dua tuan di mana-mana, dan kecepatan mereka terlalu cepat. Zijin Shenlong sangat tertekan, dan akhirnya berkembang menjadi kemajuan besar. Dia tidak berharap bahwa Dan Tai Xuan telah dipromosikan ke ranah surga, dan dia terus menekannya. Sekarang dia bahkan menggunakannya sebagai senjata. Baru kemudian ia mengambil keuntungan dari itu dan membuat pihak lain menjadi gila, dan sekarang orang langsung menyalahgunakan tubuhnya. Ledakan, ledakan, pengeboman berkelanjutan, mengandalkan Zijin Shenlong sekarang menjadi tubuh naga, jika tidak, ia telah dibombardir. Pada akhirnya, di bawah serangan terus-menerus dari Chen Nan, Zijin Shenlong akhirnya menemukan kesempatan dan melarikan diri dari telapak tangan Dan Tai Xuan. Sekarang, rekonsiliasi tidak mungkin. Chen Nan tidak lagi berbicara omong kosong, dan bertarung sengit dengan Dan Tai Xuan di ketinggian. Harus dikatakan bahwa Dan Tai Xuan telah menyerap kekuatan yang ditinggalkan oleh 7 Jupiter Celestials beberapa kali. Dan berkembang menjadi lompatan dan batas, dia telah memenangkan pertempuran dengan Chen Nan hampir sepanjang hari. Hingga kini, Chen Nan tidak mengatakan apa-apa. Dendam di antara kedua orang ini, saat ini, tidak dapat dicapai melalui mulut saja, dan kekuatan adalah kata terakhir. Perang di luar imajinasi berlangsung selama 7 hari penuh, dan akhirnya kedua tokoh melambat. Chen Nan merasa bahwa dia hampir mencapai batasnya. Saya takut bahwa dalam beberapa hari, kesadaran akan dipanggil kembali ke Gu Tianlu secara mandiri. Dan Tai Xuan sangat malu, marah, dan marah. Musuh yang keji ada di depannya. Dia tidak bisa membantu pihak lain, dan tubuhnya secara bertahap di luar kendali, dan kekuatannya berlalu dengan serius. Bahkan kekuatan jiwa secara bertahap tidak cukup. Apakah benar-benar mustahil untuk mundur seperti ini? Itu tidak mudah untuk menemukan tanah ini, bagaimana bisa begitu mundur tanpa keberhasilan? Namun, dia sedikit takut dan tidak bisa mempertahankan keadaan puncaknya, dia benar-benar takut pada beberapa kecelakaan. Ketika perang berlanjut hingga hari ke-10, bahkan para master tingkat sulit untuk didukung. Energi yang mereka habiskan tidak terbayangkan. Pergerakan di antara keduanya hampir berhenti, meskipun mereka masih saling menatap dengan sengit, tetapi sudah sulit untuk memainkan serangan yang efektif. Pada saat ini, Zijin Shenlong, yang telah diam selama 10 hari, tiba-tiba berteriak seperti stimulan penahanan Tianji. Terikat surga, Tianlong Sanman Yin, mantra Tianlong yang membatu, kutukan jiwa tidur, Qi, menggunakan kekuatan supranatural tingkat surga untuk terus-menerus melemparkan mantra, tidak peduli apakah itu berguna atau tidak, semua kekuatan supernatural yang sekarang dapat ia gunakan digunakan di seluruh. Bajingan tua itu dengan semangat meraung. Untuk Dan Tai Xuan dan Chen Nan di masa kejayaan mereka, ini tidak berguna, tapi sekarang mereka berbeda. Dan Tai Xuan merasa kacau. Kelopak matanya semakin berat dan gerakan tubuhnya semakin lambat, dia bisa merasa pingsan kapan saja. Wow haha, Paman Long adalah pemenang besar terakhir. Kamu masih lembut terhadapku, Dan Tai. Dia melihat tulang iblis Chen Nan juga bergetar. Berteriak berulang kali, serangan rusak, sembarangan, anak ini juga menderita. Anak Chen Nan, jangan khawatir, tunggu aku untuk membantu Anda mengangkat belenggu. Dalam waktu singkat berikut, Dan Tai Xuan hampir pingsan, Zijin Shenlong membawa tongkat besar Zijin, datang tanpa niat baik. Menghadapi keindahan tiada taraf tidak lembut, bang. Kedua tongkat itu ditembak di bagian belakang Dan Tai Xuan. Dan Tai Xuan hampir menangis terseduh-seduh. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah master super surga, meskipun memiliki banyak mantra. Dia dibombardir di belakang kepalanya, tetapi dia masih belum koma. Oh, Tuan Tianji adalah masalah, mengapa begitu sulit untuk pingsan? Jika tongkat cukup untuk orang biasa, aku tidak akan melakukan kejahatan, datang lagi. Ledakan, ada 2 tongkat lagi, dan Tai Xuan, yang ada di seluruh negeri, menjadi gila. Ini tidak terpikirkan pada waktu biasa. Namun, tubuh Ordo Surgawi yang lemah dipukul oleh beberapa mantra, dan mantra itu secara bertahap menjadi efektif, sulit baginya untuk bergerak, dan bahkan jiwanya secara bertahap dipenjara. Ledakan, 2 tongkat besar lainnya, air mata Dan Tai Xuan mengalir tak terkendali. Bukannya dia ingin menangis, ini adalah respon alami dari tubuh.
Chen Nan di sebelahnya benar-benar terdiam, bajingan tua ini benar-benar harta yang hidup. Menghadapi wanita di mahkota yang indah, melambaikan tongkat besar tanpa ragu-ragu, adegan mengejutkan ini membuat Chen Nan merasa ingin tertawa. Tidak terpikirkan bahwa Dan Taixuan akan menghadapi situasi seperti itu. Sial, Rugged Dragon. Dan Taixuan benar-benar gila, tapi sekarang dia bahkan tidak bisa bicara, dan sulit untuk bergerak karena mantra memalukan dari bajingan tua itu. Deadloah akan membantuku menyingkirkan belenggu dulu. Teriak Chen Nan. Tempat yang bagus. Boom. Zijin Shenlong setuju, tanpa lupa bahwa ada dua tongkat besar yang menghadap ke punggung Dan Taixuan, benar-benar tidak ada perasaan kasihan pada Xiang Yu. Chen Nan dibebaskan. Ledakan. Melihat pergerakan Zijin Shenlong, Chen Nan sedikit terdiam. Bajingan tua ini benar-benar disengaja. Bisa Tuan Master tersingkir seperti ini. Bajingan tua tampaknya kecanduan. Ini balas dendam telanjang. Baik, dia menghentikan Zijin Shenlong. Itu benar-benar menyakitkan Faucet. Zijin Shenlong pura-pura berpura-pura. Bagaimana dia bisa pingsan? Bajingan tua tak tahu malu ini. Gigi perak Dan Taixuan hampir hancur, dan pada saat ini rasa jijiknya pada Rufian Dragon telah meningkat secara linear, melampaui Chen Nan. Chen Nan merasakan beberapa emosi. Pertempuran hari ini sangat memalukan. Ada beberapa permainan anak-anak yang sebenarnya akan menjadi hasil seperti itu. Zijin Shenlong menarik Chen Nan ke samping dan berbisik meremehkan, saya adalah pelanggaran kepadanya, kakek panjang. Jika Anda berani menjadi lebih ringan dari teman-teman Anda, saya ingin Anda. Sekarang apa yang akan Anda lakukan dengannya? Jika Anda ingin membiarkannya pergi, beritahu saya dulu, Paman Panjang, saya akan lari dulu, dan kemudian saya tidak akan mengenal Anda. Petik 2. Chen Nan tertawa. Bajingan tua ini, kamu dapat yakin, bahkan jika bukan untuk kamu, hanya untuk diriku sendiri, kamu harus menjebaknya dengan baik. Lihat aku. Chen Nan tahu bahwa waktu hampir habis, dia mungkin segera dipanggil kembali ke Gutianlu, dan dengan cepat mengembalikan vitalitasnya. Setelah itu, ia menutupi tubuh Dan Taixuan dengan kekuatan besar, dan bahkan menahan jiwanya keluar dari tubuh, memaksakan 18 larangan pada jiwa Dan Taixuan. Kemudian, tarik ke dalam kerangka Raja Iblis Besar. Wah, apa yang kamu lakukan? Bawa dia ke ruang lain tapi itu tidak bisa berlalu, jadi aku hanya bisa mengambil jiwanya. Aku kehabisan waktu, Loah jangan menyakiti tubuhnya, hati-hati, aku akan kembali kepadamu katakan padaku secara detail. Petik 2. Pada saat ini, celah misterius muncul di udara, dan Chen Nanhua bergegas masuk sebagai sinar cahaya. Di Gutian Road, tubuh Chen Nan membuka matanya. Benar-benar hal yang tak terduga untuk menangkap jiwa Dan Taixuan di sini. Melihat sekeliling, Chen Nan tidak menemukan jejak tulang kristal. Sebagian besar memasuki Dark Grand Canyon, tetapi tubuhnya telah ditata ulang. Apalagi yang layak dicari di bawah. Pada saat ini, Dan Taixuan bangun dan bangun, tetapi jiwanya dipenjara, dan sulit untuk melepaskan ikatannya. Dia terkejut dan ketakutan, dan pada saat yang sama, dia sangat malu dan marah. Konsekuensinya tidak terbayangkan untuknya. Kekuatan jiwa Dan Taixuan terperangkap di dalam hatinya, dan dia sangat marah dan marah. Aku benar-benar tidak tahu nasib apa yang akan menantinya, begitu banyak hal terjadi dengan Chen Nan. Sulit untuk memprediksi hasil tertangkap hidup-hidup di ruang yang tidak diketahui. Kesadaran ilahi Chen Nan tenggelam ke dalam tubuhnya sendiri, dan pikirannya segera ditentukan. Sekarang dia dapat mengatasi semua keadaan darurat. Bagian dari kesadaran melekat pada kerangka Raja Setan Besar. Masuki benua yang gelap, dia tidak bisa melakukan banyak kekuatan magis. Meskipun tulang-tulang Raja Setan Besar sangat keras, tidak dapat menghancurkan, tetapi terutama pertahanannya sangat kuat. Tidak bisa dihancurkan. Namun, dari segi kekuatan serangan, itu masih tubuh yang kuat. Lagi pula, kekuatan magis yang hebat seperti Relentless Sword hanya bisa dilakukan oleh tubuh. Melihat jiwa Chen Nan melayang dari tulang Raja Iblis Besar, dan kemudian memasuki tubuhnya sendiri. Dan Taixuan benar-benar terkejut. Hei, Chen Nan menggerakkan tubuhnya, berdiri, dan berjalan ke depan Feng Di dan Taixuan, berkata, aku tidak terburu-buru untuk menyelesaikan urusan kita. Aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Kita, lambat, bicaralah perlahan. Ngomong-ngomong soal, Chen Nan telah ada di dunia. Keluarkan 2 gelas anggur, isi sumber kehidupan, dan katakan, ganti anggur dengan lingkuan. Mari minum beberapa gelas. Siapa yang minum, pergi. Dan Taixuan menegur dengan dingin. Chen Nan tersenyum. Tahu, ini adalah sumber kehidupan. Ia dapat sepenuhnya diserap oleh jiwa Anda, dan Anda ingin menghancurkan larangan saya sendiri. Ini adalah kesempatan yang baik. Yah, apakah kamu akan baik-baik saja? Jika kamu ingin membiarkan aku pergi. Tidak perlu begitu merepotkan. Chen Nan minum beberapa gelas besar, dan energi yang dihabiskannya dalam perang 10 hari secara bertahap pulih. Benar-benar tidak minum, kata Chen Nan, merobek ruang. Kesadaran bergerak melalui ruang. Lokasi Zijin Shenlong justru ditemukan. Saya harus mengatakan itu dengan kerja keras dalam beberapa tahun terakhir. Kekuatan kesadaran buminya semakin kuat. Di asteroid yang rusak, Zijin Shenlong berbaring di kebun yang indah, menggigit berbagai buah. Sambil minum anggur, kemalasan dan santai. Loah, Zijin Shenlong membuka matanya dengan mabuk. Diinduksi kekuatan kesadaran Chen Nandi. Dao, di mana Anda anak? Di mana Anda berlari selama bertahun-tahun? Jangan katakan ini dulu, aku punya kesempatan untuk menjelaskannya kepadamu secara terperinci. Sekarang,
Aku mengundangmu untuk minum. Temukan sebotol anggur kosong dan bersiaplah untuk mengambil anggur yang enak. Biarkan aku bicara dulu. Anggur itu sangat berharga, tetapi ditransmisikan melintasi ruang. Kalau tidak, Anda tidak bisa meminumnya. Petik 2. Anggur yang bagus. Setelah mendengar ini, mata Zijin Shenlong menyala. Hei, haha, aku suka naga tua. Chenan menjangkau ruang. Robek celah di sumber kehidupan. Kit masa lalu. Kekuatan luar angkasa yang mengerikan tidak dapat merobek tulang-tulang Raja Setan besar, tetapi dapat dengan mudah dipecah menjadi hal-hal lain. Sumber kehidupan dipelintir berkeping-keping dalam sekejap mata. Satu demi satu, yang tersebar di tanah Zijin Shenlong. Naga bajingan berubah menjadi humanoid. Sebuah tangan besar melambai, angin puyuh naik, dan dalam sekejap, tetesan air menyapu langit, menyapu bersama, dan kemudian berkumpul ke toples anggur di tangannya. Aku menyesap sedikit. Dia segera berteriak, anggur jenis apa ini? Rasanya tidak ada apa-apanya. Tunggu sebentar. Tapi kemudian, dia mencicipi, rasa, memang tidak ada alkohol. Tetapi mengandung energi kehidupan yang berlimpah. Ini juga favoritnya. Anggur yang enak. Ayo lagi. Kamu menunggu, nak. Aku akan pergi ke toples anggur yang lain. Zijin Shenlong menghilang, tetapi kembali dalam sekejap mata. Chen Nan benar-benar terdiam. Apakah orang ini memegang botol anggur? Ini adalah tong anggur, salah. Harus dikatakan bahwa itu adalah botol anggur. Masukkan semuanya ke dalam dirinya sendiri. Namun, Chen Nan tidak akan pernah pelit, dan hidupnya berasal darinya. Itu bukan lagi hal yang langka, semangat muncul dari celah di luar angkasa. Ditembak, terbang di langit. Zijin Shenlong sedang minum dengan gembira, dan tubuhnya bersinar dengan semburan cahaya yang berharga. Jelas manfaatnya sangat jelas, dan mereka tercermin di tempat. Meskipun Anda tidak dapat segera meningkatkan budidaya. Tetapi hidup ini penuh vitalitas. Anggur yang bagus. Zijin Shenlong bersendawa dengan gembira. Dao, meskipun kamu menarik, nak, aku tidak bisa tidak memberitahumu kabar buruk. Berita apa, Chen? Nan kaget. Apakah beberapa orang tua meninggal? Ah, kamu mau menyetir. Cepat dan katakan apa yang terjadi. Kamu menyukai wanita tertentu. Dia sudah menjadi calon ibu. Chen Nan agak linglung. Tahu, apa yang kamu bicarakan? Siapa yang menikah? Kamu bodoh, kamu tidak tahu minyak hijau di atas kepalamu. Aku sedang berbicara tentang Dan Taixuan. Apa? Apa yang terjadi? Dan Taixuan sedang hamil, sekarang kamu mengerti. Zijin Shenlong tersenyum dan berkata, jangan pikirkan itu, kamu adalah penguasa dunia. Kamu tidak bisa mati jika kamu ingin melompat ke dalam sumur dan menggantung. Pergi ke tempatmu. Jangan bicara omong kosong. Laolong, apa yang aku katakan benar-benar benar. Dan Taixuan jelas mendengar keduanya berbicara melalui celah di ruang angkasa. Tiba-tiba marah ke ekstrim, memarahi, kalian dua bajingan. Ayo mati. Zijin Shenlong terus mengekspos Chenan, mengatakan, ini juga aneh untuk dikatakan. Cewek dantai sudah cukup. Saya tidak tahu di mana menemukan dua mata dengan kekuatan tanpa akhir, yang sebenarnya menekan pertumbuhan dua anak. Chen Nan mendengar ini dan segera berdiri. Teriak nyaring, loah. Bisakah kamu melepaskan kedua mata dengan kekuatanmu? Apa yang kamu lakukan, nak? Bukan anakmu, apa yang kamu khawatirkan? Orang ini pasti disengaja, Chen Nan benar-benar ingin menjatuhkannya, seperti orang tuanya, pasti sudah menebak sesuatu. Naga nakal sialan, kalian berdua bajingan. Jiwa dantai menggigil hebat, loah, terhubung dengan sumber kehidupan. Gunakan sumber untuk melembabkan daging dan Taixuan. Chen Nan menuntun mata air spiritual dan meledakkan diri dari celah di angkasa. Wow haha, sangat gugup, itu benar-benar milikmu. Anak itu tidak melihatnya. Kalian berdua akan mati, dan bahkan punya anak. Mendengarkan kata-kata pertama Zijin Shenlong, Chen Nan merasa sangat malu, belum lagi Dan Taixuan. Sekarang jika bisa bergerak, dia benar-benar ingin menemukan latihan tanah. Kamu, Dan Taixuan sangat malu. Akhirnya memaksakan dirinya pingsan. Ini adalah pelarian aktif. Wow haha. Zijin Shenlong tertawa pada bintang yang rusak itu. Ketika Zijin Shenlong menarik mata langit di dalam Dan Taixuan, Chen Nan merasa bahwa baju besi basaltik di tubuhnya membuat suara berderak, dan kemudian meledak dengan ledakan, dan kemudian kabel surga yang terperangkap di dunia batin dan bumi keluar. Cahaya terang meletus, berubah menjadi sedikit cahaya bintang. Secara independen merobek dua celah di ruang angkasa dan melintasi. Pada waktu bersamaan, di benua yang gelap, ada beberapa tempat yang bersinar dengan cahaya. Itu adalah bagian yang keras kepala. Berubah menjadi aura dan bergegas menuju asteroid jauh di dalam kekacauan. Dan Taixuan dengan cepat bangun dan berbalik, dan segera mempelajari semua ini melalui celah di luar angkasa. Sekarang dia punya perasaan gila, sial. Apa yang dilakukan para naga jahat dan omong kosong Chenan? Dari percakapan mereka, sudah jelas bahwa hal-hal besar akan menjadi buruk. Kamu, Chenan, aku akan membunuhmu. Ah, kamu sudah bangun. Jangan bersemangat. Wanita mudah marah dan menjadi tua. Pergi mati. Dan Taixuan merasa malu. Pada titik ini, pria di depannya sebenarnya menyembunyikannya dengan senyum hippie, tapi di ruang lain. Baginya, hal-hal buruk sedang terjadi. Pemukiman manusia Zijin Shenlong dari bintang yang rusak. Harap bawa beberapa bidan berpengalaman. Telah ada sepanjang waktu di tepi kolam tempat sumber kehidupan bertemu. Tidak pernah. Dan Taixuan merasa ngeri. Dia wanita yang sangat cantik. Bagaimana saya bisa melahirkan musuh?
Jika itu benar-benar terjadi, itu adalah hal yang mengerikan baginya, situasi. Oh, wahaha. Suara Zijin Shenlong terdengar jelas melalui celah angkasa, menurut bidan, jika tidak ada kecelakaan, anak itu akan lahir dalam waktu 3 hari. Hebat, Chen Nan menggosok tangannya dengan gembira. Dan Taixuan hampir pingsan lagi, dia berteriak, Chen Nan, beraninya kau, aku belum selesai denganmu. Jangan gelisah, marah dan tenang, tenangkan kepalamu. Dan Taixuan benar-benar marah. Tapi dia tidak akan memarahi orang lain. Tidak terbiasa bersumpah. Ada begitu sedikit kata-kata bersumpah di masa lalu. Chen Nan, tolong lepaskan aku. Kalau tidak, kamu dan aku tidak akan pernah menyelesaikan hidup ini. Di sisi lain ruang, Zijin Shenlong tersenyum dan berkata, hei, kamu tidak bisa menyelesaikannya, suami dan istrimu. Kamu harus saling mendukung untuk seumur hidup. Rock Dragon, diam. Chen Nan, tolong biarkan aku pergi. Dan Taixuan, tampaknya itu hanya bisa membuatmu dan aku selamanya. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi sekarang. Cepat lepaskan aku. Aku berjanji bahwa keluhan denganmu dapat diberhentikan dalam satu pukulan. Sungguh, aku bersumpah. Sekarang, dan Taixuan benar-benar takut, dan sangat takut, bahkan jika dia punya anak lalu, bagaimana dia bisa bergaul dengan Chen Nan di masa depan. Jika hubungannya sangat rumit, hanya memikirkan hal itu mengejutkan dan membuatnya takut. Sepertinya ibuku tidak menyukai kita. Saat ini, suara yang takut-takut, lembut, sedikit tidak terdengar. Berasal dari celah di luar angkasa. Pada bintang yang rusak, Zijin Shenlong melompat kaget. Dan Chen Nan di Gutian Road juga membelalakkan matanya karena terkejut, dan jiwa dan Taixuan menggigil, ini. Ya, ibu tidak menyukai kita, sangat menyedihkan, aku memutuskan untuk tidak dilahirkan. Suara lembut dan lembut lainnya. Tapi pria kecil ini sepertinya agak nakal. Tidak benar-benar mengatakan yang sebenarnya. Paman panjang menyukaimu, keluar. Dan, naga nakal, Roof Dragon, petik 2. Zijin Shenlong terdiam. Chen Nan merasa sedikit pusing bagaimana menjadi seorang anak sendirian. Yang satu lebih baik dari yang lain. Yang satu nakal dari yang lain, belum lahir. Saya dapat berbicara dengan orang-orang, saya tidak tahu apakah itu lebih nakal daripada Kosong dan Yi. Bayi laki-laki, bayi perempuan. Ayah menyukaimu, segera keluar. Chen Nan menangis dengan penuh semangat. Ayah adalah orang jahat, menggertak ibu yang cantik. Ibu cantik adalah yang paling baik. Chen Nan sedikit terdiam. Kedua anak itu benar-benar, tapi dia segera bangun. Anak pintar, benar saja. Kedua anak itu kemudian menangis dengan lembut dan lembut. Apakah kamu menyukai kami, ibu yang cantik? Apakah kamu ingin kita dilahirkan, ibu yang baik hati? Dua kata ini tiba-tiba membuat Dan Taixuan terdiam. Pada saat yang sama, suasana hati berfluktuasi dengan hebat, dan kontradiksi dalam hati mencapai yang paling ekstrim. Chen Nan berhenti berbicara, dan dua im ini berperilaku sangat baik.